Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ya. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang filosofi kata kerja di dalam bahasa Arab Quran. Bahasa Arab Quran. Ya, jadi di dalam bahasa itu ada tiga bentuk kata. Yang pertama kata kerja, kedua kata benda, ketiga di luar kata benda atau kata kerja yang disebut harfun. Ya, kalau misalnya dalam bahasa Arabnya disebut harfun. Jadi kata kerja disebut fiil, kata benda disebut isim. Selain kata benda dan kata kerja, itu lain-lain bentuk kata disebut lain-lain bentuk kata disebut dengan harfun atau huruf. Nah, yang menarik di sini ya, kata kerja dalam bahasa Arab di situ berbeda dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja itu terpisah antara pelaku ya yang berbuat dengan waktu keterangan peristiwanya. Jadi kapan peristiwa terjadi itu terpisah ya, di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau di dalam bahasa Arab setiap kata kerja itu sudah mengandung subjek atau pelakunya gitu, dan mengandung kapan peristiwanya atau urut-urutan kerja gitu. Sudah mengandung urut-urutan kerja dari peristiwa gitu. Ya. Jadi apa yang dimaksud urut-urutan peristiwa ya, kita langsung aja coba. Sebagai contoh kita ambil surat ini ya, surat Al-Fil. Nah, bentar saya tunjukkan surat Al-Fil. Oke. Nah, ini surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil tampilan dari corpus.quran ya, corpus.quran.com. Jadi teman-teman kalau yang belajar bahasa, mungkin ini corpus.quran.com ini sangat membantu sekali ya. Jadi masuknya ke ini ya, synthetic tree bank, kemudian kita cari suratnya, kemudian ayatnya ayat berapa, ya, kemudian kita klik go. Nah, ini saya mau cari lihat bentuk kata dari surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini. Alam taro. Ya, alam taro. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, taro, alam taro. Taro di sini kata kerja. Ya, ada simbol V yaitu verb, kata kerja. Kata kerja. Nah, ini kata kerjanya kata kerja bentuk sedang. Ya, maksudnya ini kata kerja perbuatan itu sedang atau akan dilakukan gitu. Dengan awalan tak itu menunjukkan kata itu sedang atau akan dilakukan. Kemudian pelakunya siapa? Pelakunya anta ya. Pelakunya adalah kamu gitu. Jadi kalau diartikan apakah kamu tidak sedang atau akan melihat gitu ya. Taro itu melihat. Nah, di sini Allah menggunakan bentuk kata fiil mudhari
Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari atau kata kerja sedang atau akan gitu. Jadi akan melihat atau sedang melihat gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Oh sebentar, ini di bawahnya ini nanti bisa dirinci. Nah ini ada keterangannya ya. Taro ini second person masculine singular imperfect verb possessive mood. Jadi atau kalau dalam bahasa Arabnya fi'il mudhari majzum gitu. Fi'il mudhari itu kata kerja sedang atau akan. Terus untuk orang kedua, jadi pelakunya orang kedua, second person. Jadi pelakunya adalah orang kedua, yaitu kamu, ya, gitu. Maskulin, laki-laki. Gitu. Nah, kembali lagi ke gambar di sini. Jadi alam taro, apakah kalian tidak melihat, nah, gitu ya, tidak melihat. Nah, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, sekarang fa'ala ini Allah menggunakan kata kerja telah atau fi'il madi. Gitu. Kita lihat ya keterangannya. Jadi fa'ala itu kata kerja perfect verb atau fi'il madi, yang hijau itu fi'il madi. Itu artinya kata kerja telah, bentuknya telah gitu. Artinya peristiwa itu telah terjadi, peristiwanya telah terjadi. Kemudian pelakunya orang ketiga, third person maskulin ya. Pelakunya orang ketiga, artinya dia ya. Dia telah fa'ala, berbuat ya, dia telah berbuat atau dia telah melakukan. Dianya di sini yang dimaksud adalah Allah ya gitu. Nah di sini fa'ala bentuknya telah gitu. Nah sekarang kita kembali ke sini ya. Nah ini sebagai bentuk contoh bagaimana pentingnya urut-urutan peristiwa ya, urut-urutan peristiwa. Jadi kalau alam taro ini yang ditanya ini adalah kamu hari ini ya, kamu hari ini, anta, kamu apakah tidak sedang atau akan melihat gitu. Melihat apa? Kaifa fa'ala, bagaimana dia Allah Rabbuka ya, dia pembimbing Anda atau Tuhan Anda, fa'ala, telah berbuat gitu. Jadi fa'ala ini Allah telah berbuat kepada ashabul fil, kepada pasukan bergajah. Nah, peristiwa perbuatan Allah ini terjadi di masa lalu gitu. Tapi melihatnya, yang ditanya pihak kedua ini, yang ditanya oleh Allah, apakah kamu tidak melihat? Ini menggunakan kata kerja sedang atau akan. Artinya orang yang diajak bicara ini saat ini saat ini, apakah kamu saat ini tidak melihat? Nah, tentunya di sini bukan melihat dengan mata ya. Jadi melihat artinya punya persepsi, punya pandangan ya dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kaifa fa'ala, bagaimana Rabbuka, Tuhan Anda, fa'ala, telah berbuat, telah membuat, telah melakukan terhadap ashabul fil, terhadap pasukan al-fil atau bergajah. Nah, jadi perbuatan Allah ini menggunakan fa'ala ya, menggunakan fa'ala, telah berbuat, telah melakukan gitu. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Nah, kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil gitu. Bukankah dia ya, yaj'al ini kata kerja sedang atau akan
ya, kata kerja sedang atau akan. Jadi kita cek keterangannya nanti di bawah ya. Nah, jadi yaj'al ini kata kerja bentuk imperfect verb, artinya peristiwanya sedang atau akan terjadi gitu. Subjeknya third person, subjeknya adalah orang ketiga, laki-laki singular. Jadi dia ya, dia sedang atau akan, yaj'alu membikin, menjadikan ya. Jadi di sini fi'il mudhari majzum ya, fi'il mudhari artinya kata kerja sedang atau akan. Nah, di sini menarik ya. Di sini menariknya di sini. Jadi tadi Allah menggunakan kata kerja telah ya. Kata kerja telah pada ayat kedua. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala rabbuka itu telah. Gitu. Kemudian di sini yaj'al ya, yaj'al artinya sedang atau dia sedang atau akan berbuat gitu. Nah, jadi di sini fi'il mudhari yang digunakan ya dibandingkan dengan fa'ala telah. Jadi ini peristiwanya peristiwa masa lalu ya. Jadi ada kata-kata saat itu dia akan menjadikan atau membikin kaidahum ya, tipu daya mereka, siasat mereka atau rencana rahasia mereka, fitadlil gitu. Di dalam tadlil itu kebingungan ya, di dalam tadlil itu adalah sesat ya, di dalam kesesatan, artinya tidak mencapai tujuan yang diharapkan gitu, atau sia-sia gitu. Sia-sia. Nah, kembali lagi di sini alam yaj'al. Jadi yaj'al ini Allah akan membuat atau Allah sedang membuat, sedang membikin, sedang menjadikan gitu, tipu daya mereka di dalam keadaan sia-sia atau tidak sesuai rencana. Nah, di sini menggunakan kata kerja sedang. Nah, di sini filosofinya ya. Jadi kata kerja itu di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Quran, dia itu mengandung urut-urutan peristiwa. Gitu. Urut-urutan peristiwa dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Gitu. Jadi kata kerja sedang atau akan itu bukan peristiwa yang akan terjadi bukan menunjukkan waktu yang terjadi ya, bukan menunjukkan waktu, tapi menunjukkan peristiwa yang terjadi dibandingkan dengan peristiwa lain. Jadi tadi kan menggunakan fa'ala ya, fa'ala itu kerja. Jadi pada kalimat yang pertama alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, taronya menggunakan kata kerja sedang ya. Apakah kalian tidak sedang melihat ya, tidak sedang berpandangan, tidak sedang punya penilaian gitu. Tidak memiliki penilaian gitu. Bagaimana rabbuka, alam taro kaifa fa'ala rabbuka ya, bagaimana dia Allah ya, Tuhan kamu fa'ala telah berbuat ya, telah berbuat terhadap ashabul fil. Jadi kalau telah berbuat peristiwanya adalah dulu ya, peristiwanya dulu. Kemudian pada saat peristiwa dulu itu alam yaj'al, apakah kamu tidak bukankah dia sedang menjadikan kaidahum tipu daya mereka di dalam kegagalan, di dalam kesia-siaan. Nah, yaj'alunya di sini, yaj'alu di sini sedang menjadikan
sedang berbuat, ya, di apa namanya, peristiwanya itu berkaitan dengan fa'ala, ya, peristiwa Allah menjadikan berbuat terhadap ashabul fil di masa lalu, gitu. Jadi gimana ya untuk menerangkannya ini? Jadi ketika Allah telah melakukan atau telah berbuat terhadap ashabul fil, maka pada saat itu dia Allah sedang menjadikan kaiduhum fitadlil, ya, sedang menjadikan tipu daya mereka di dalam kekacauan, di dalam kesia-siaan, gitu. Nah, yaj'alunya ini bukan sekarang ya, tapi yaj'alunya ini adalah peristiwa pada saat itu. Kenapa menggunakan bentuk kata kerja yang sedang? Ya, karena sedang terjadi dikala waktu itu, dikala Allah melakukan satu tindakan terhadap ashabul fil, terhadap tentara bergajah. Nah, jadi kalau mau dirinci, misalnya kita kembali ke ayat 1 tadi, nah, alam taro, tidakkah kamu saat ini melihat, ya, mempunyai pandangan kaifa, bagaimana Rabbuka fa'ala, bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap ashabul fil, terhadap ashabul fil. Nah, ini alam taronya saat ini. Kemudian ayat keduanya, alam yaj'al, ya, kaiduhum fitadlil, bukankah dia pada saat itu. Nah, di sini karena di sini menggunakan kata kerja sedang atau akan, bukankah dia pada saat itu, ya, sedang atau akan menjadikan kaidahum, tipu daya mereka di dalam kegagalan atau kesia-siaan. Nah, jadi yaj'alunya itu saat itu, saat peristiwa terjadi. Nah, saya mau menerangkan filosofi dari kata kerja telah dan kata kerja sedang, atau fi'il madi dan fi'il mudhari, ya, fi'il madi dan fi'il mudhari, gitu. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kata kerjanya tidak mengandung keterangan peristiwanya itu kapan terjadinya, itu enggak ada. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, setiap kata kerja itu sudah mengandung di dalamnya itu peristiwa yang terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, urut-urutannya dengan peristiwa lain itu duluan mana, itu bisa terdeteksi dari penggunaan kata kerja, apakah kata kerjanya fi'il madi atau fi'il mudhari, gitu. Nah, itu kita perlunya identifikasi kata kerja telah atau kata kerja sedang, itu menuntun kita untuk mengetahui peristiwa itu terjadi duluan mana dengan peristiwa yang lain, gitu. Jadi kata kerja di dalam bahasa Arab itu adalah bentuk kata yang menerangkan kerja, ya, berkaitan dengan urut-urutan peristiwa, ya, urut-urutan peristiwa yang terjadi, gitu. Tidak harus peristiwa berarti selalu fi'il mudhari itu peristiwanya akan datang, belum terjadi, gitu. Tidak selalu gitu, ya, tapi urut-urutan peristiwa. Yaj'alu ini menggunakan fi'il mudhari, kata kerja sedang atau akan terjadi, tapi peristiwanya adalah telah berlaku dulu peristiwanya, gitu. Kenapa yaj'alu menggunakan fi'il mudhari? Karena dia
apa namanya, dia itu peristiwa yaj'alunya ini terjadi setelah fa'ala, ya, setelah telah Allah menjadikan ashabul fil apa alam tarok kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi peristiwanya itu setelah fa'ala, gitu. Kemudian menggunakan yaj'alu, gitu. Jadi yaj'alu akan terjadi ya setelah fa'ala, gitu. Setelah fa'ala. Nah, itulah kehebatan di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu, dia bisa kita identifikasi untuk menuntun kita urut-urutan peristiwa. Ini peristiwa ini dengan peristiwa ini terjadinya duluan mana, gitu ya. Kemudian kata kerja di dalam bahasa Arab juga mengandung pelakunya, ya, mengandung kata pelaku. Jadi kalau ya di sini berarti depannya ya, di sini kata kerja sedang atau akan, subjeknya adalah huwa, dia, ya, orang ketiga tunggal subjeknya. Nah, jadi pelakunya juga sudah mengandung kata pelaku. Nah, jadi itu ya bedanya di dalam bahasa Arab dibanding dengan bahasa yang lain, bahasa Indonesia misalnya. Nah, sedangkan bahasa Indonesia tidak mengenal, artinya bahasa Indonesia itu berdiri sendiri-sendiri antara kata kerja, subjek, kemudian pelaku, keterangan waktu itu berdiri sendiri. Sedangkan kata benda, ya, bedanya apa dengan kata benda? Nah, kata benda itu tidak ada keterangan waktu. Jadi contohnya gini, contohnya penggunaan kata benda, misalnya ini ja'ilun fil ardi khalifah, gitu. Ini ja'ilun itu ja'ala juga, dari kata ja'ala, tapi dia bentuknya adalah isim maf'ul, ya. Nah, karena isim maf'ul berarti dia pelaku, gitu. Ya, dia menunjukkan pekerjaan juga, ya. Ini jailun fil ardi khalifah, sesungguhnya saya jailun, ya, yang menjadikan fil ardi khalifah. Nah, yang menjadikan di situ tidak ada keterangan kapan peristiwanya. Jadi kalau tidak ada keterangan kapan peristiwanya, artinya terus berlangsung, gitu. Jadi jailunnya itu bukan dulu, bukan yang akan datang, tapi ya terus berlangsung, gitu. Jailun nggak ditentukan kapan jailunnya, gitu. Jadi Allah selalu terus membuat jailun fil ardi khalifah, gitu. Dimulai sejak Nabi Adam, gitu. Jadi khalifah terus menerus sampai akhir zaman, gitu. Maka manusia itu disebutkan sebagai khalifah di muka bumi, ya, dimulai dari Nabi Adam dan terus menerus itu. Khalifah maknanya, salah satunya makna adalah pengganti, ya, atau pemimpin. Nah, itu juga mengandung makna keduanya, ya. Jadi saling menggantikan, jadi antara generasi satu digantikan oleh generasi berikutnya, turun temurun terus, gitu, ya, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Pemimpin dalam arti pengelola di muka bumi, gitu. Ya, mungkin lain waktu kita bahas tentang khalifah. Jadi pada video ini saya hanya ingin menerangkan, kalau dia kata benda, ya, ya, seperti hanya kata benda dalam bahasa Indonesia juga, misalnya mobil, motor, ya, buku, itu kan kata benda. Maka di dalam kata benda itu tidak ada keterangan peristiwa, kapan peristiwa itu terjadi, nggak ada, gitu. Kapan bukunya, kan nggak ada, kapan apelnya, kapan mobilnya, kapan peristiwanya,
motornya, itu nggak ada. Tapi kalau perbuatan itu mesti memakan ruang dan waktu. Jadi dalam filosofinya bahasa Arab, setiap perbuatan itu pasti ada pergerakan. Setiap pergerakan mesti menggunakan ruang dan waktu. Ada peristiwa yang terjadi, dan peristiwa itu ada urut-urutannya dibandingkan dengan peristiwa yang lain. Nah itu filosofi dari kata kerja dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Nah, jadi bahasa Al-Quran ini memang sungguh menarik ya, sungguh menarik untuk kita pelajari, terutama kita sebagai umat Islam. Gitu. Ya, saya membuat video ini dengan tujuan memberikan rangsangan kepada teman-teman untuk untuk muncul rasa penasaran terhadap bahasa Al-Quran yang istimewa ini. Jadi bahasanya unik ya, dari kata kerjanya saja kita bisa mengidentifikasi kapan peristiwa itu terjadi. Urut-urutannya terhadap satu peristiwa dengan peristiwa lain itu seperti apa, itu kita bisa identifikasi dari melihat bentuk kata kerjanya. Apa kata kerja sedang, fi'il mudhari ya, atau kata kerja telah. Nah, jadi surat Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah ya, atau Al-Fil. Jadi beberapa alternatif makna Al-Fil ini bisa disebut nama pasukan ya. Nama pasukannya ya pada saat itu dinamai Al-Fil gitu. Pasukan Al-Fil. Tapi kalau dari segi asal usul kata, Al-Fil itu gajah. Memang ada pasukan perang itu menggunakan gajah. Jadi zaman dulu memang ada satu pasukan armada yang cukup kuat ya, itu menggunakan gajah sebagai kendaraan perang gitu. Apa sih keunggulan dari gajah itu? Keunggulan dari gajah itu ketika gajah dibawa di pasukan perang, maka bisa menggentarkan hewan-hewan yang digunakan oleh lawan. Jadi onta, kuda dan sebagainya itu bisa ketakutan gitu. Nah kalau kuda mengalami ketakutan dengan kehadiran gajah, maka itu sudah bisa dipastikan pasukan musuh akan kocar-kacir ya, artinya tidak terkendali dalam mengendalikan kuda gitu. Nah itu poin kemenangan dari pasukan gajah. Nah dalam kisahnya ada sekitar 15 atau 19 gajah yang digunakan sebagai pasukan perang. Nah, ini serangan dari Abraha ya, tentara Abraha menuju Mekah. Jadi pada zaman itu pasukan Abraha ini secara logika ini sudah tidak bisa dikalahkan. Jadi percuma untuk melakukan perlawanan. Kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib pada waktu itu sudah menyerahkan ya, kalau Anda mau mengambil unta saya akan mempertahankannya. Tapi kalau tujuan Anda ini untuk menaklukkan Ka'bah atau menguasai Ka'bah atau menghancurkan Ka'bah sudah ada yang punya. Anda akan berurusan sama yang punya. Yang maksudnya adalah Allah sebagai yang punya. Nah itu menunjukkan sudah angkat tangan lah, Abraha ini sudah angkat tangan, sudah nggak mungkin untuk melawan ya, walaupun itu Ka'bah ini sebagai tempat yang sakral ya, tapi melihat pasukan demikian luar biasa itu udah angkat tangan gitu. Jadi pada saat penyerangan pasukan Abraha sudah mulai memasuki kota Mekah, penduduk Mekah itu sudah minggir semua ke bukit-bukit gitu. Ya, menghindari bahaya ya, tidak khawatir terjadinya kekerasan atau pembunuhan. Tapi di sini Allah mau menyampaikan pesan ya,
bagaimana Allah itu bertindak terhadap tentara bergajah. Gitu. Kita lihat di sini pada ayat 1 ya. Jadi kata-kata yang perlu kita perhatikan juga di sini. Alam taro kaifa. Kaifa itu tanda tanya ya. Kalimat atau kata tanya. Kaifa, bagaimana. Gitu. Jadi bagaimananya itu bukan bagaimana yang membutuhkan pertanyaan, bukan bagaimana yang membutuhkan jawaban, tapi kaifa itu kalau lebih mendekati makna itu bagaimana mungkin, bagaimana mungkin sesuatu yang bagaimana mungkin Allah ya, bagaimana mungkin ya, yang menandakan peristiwa itu seolah-olah secara logika itu tidak mungkin. Jadi alam taro kaifa, tidakkah Anda melihat bagaimana mungkin Rabbuka, Tuhan Anda melakukan terhadap ashabul fil. Gitu. Bagaimana mungkinnya ini bukan bermakna meragukan Allah, tapi menandakan peristiwa yang di luar nalar, ya mestinya secara perhitungan di atas kertas, ya nggak ada yang bisa menghalangi keinginan tentara bergajahnya Abraha. Nah, kemudian bagaimana mungkinnya itu Allah ya mungkin lebih baik diterjemahkan bagaimana bisa gitu ya. Bagaimana mungkin atau bagaimana bisa. Bagaimana bisa terjadi. Nah, pada kalimat keduanya alam yaj'al, ini Allah menjelaskan alam yaj'al kaidahum fitadlil. Bukankah dia Allah menjadikan kaidahum itu tipu daya, artinya rencana tersembunyi mereka pasukan Abraha itu menyerang dengan berbagai perencanaan ya gitu yang tersembunyi ya, ada tipu daya di situ, ada ya penampakan luarnya adalah mau menguasai Ka'bah, tapi di balik itu sebenarnya dia mau menguasai perekonomian, mau melakukan perluasan kekuasaan ke Mekah. Jadi Mekah waktu itu masih negara merdeka gitu. Walaupun dia suku-suku, tapi suku-suku merdeka. Nah, ini maksudnya Abraha dari Yaman ini mau memperluas, menguasai Mekah. Tujuannya ekonomi di balik penguasaan Ka'bah itu. Nah, tipu dayanya apa sih kalau kita lihat sejarah? Jadi sebelum itu sudah dibikin propaganda ya, opini bahwa ada orang Mekah yang tidak senang dengan gereja. Gitu. Ada orang Mekah, jadi Abraha ini kan membangun gereja yang besar, yang bagus untuk merubah alur perdagangan supaya ke Yaman. Karena selama ini alur perdagangan selalu ke Mekah. Nah, ini mau ditarik ke Yaman ya, dengan membuat sebuah gereja tempat ibadah, karena di Yaman ini Kristen. Gitu. Nah, dia bikinlah gereja. Nah, kemudian dia bikin siasat seolah-olah ada orang Mekah yang melempari gereja dengan kotoran. Gitu. Nah, sehingga Abraha ini punya alasan untuk membalas tindakan penghinaan tersebut. Gitu. Nah, ini namanya tipu daya, ini namanya rekayasa, ini namanya usaha rencana tersembunyi, rencana rahasia. Itu namanya kaidahum. Gitu. Kaidah yaitu rencana rahasia mereka. Gitu. Nah, dia udah buat rencana matang, ya, mulai dengan membuat drama seolah-olah dilempari kotoran. Ya, kemudian dengan alasan itu dia punya satu alasan legalitas untuk menyerang Ka'bah. Gitu. Nah, diseranglah Ka'bah gitu, dengan alasan tersebut. Gitu. Di balik itu sebenarnya masalah ekonomi, penguasaan
perluasan wilayah. Kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Fi tadlil dari kata dola. Dola itu sesat, ya. Tapi kalau tadlil ini menjadi sesat. Itu. Menjadi sesat. Karena ada awalan tak dan sisipan ya, tadlil. Gitu. Kalau dola saja itu sesat, tapi kalau tadlil ini membuat orang lain sesat. Gitu. Nah, jadi Allah ini membuat rencana jahat mereka, rencana rahasia mereka di dalam menjadi dalam keadaan sesat, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kacau balau. Jadi tadlil ini menunjukkan situasi yang kacau, situasi yang kacau. Artinya ya semua rencananya sia-sia lah, tidak berjalan sesuai rencana. Kemudian ayat 4-nya, ayat 4 ya, ayat 3 dulu ya. Apa yang dilakukan Allah? Wa arsala alaihim tayron ababil. Jadi Allah arsala, ya, saat itu telah mengirim alaihim kepada mereka tayron ababil, ya, tayron ababil, burung ababil. Nah, ini memang banyak tafsir, banyak pendapat tentang tayron ababil. Ada yang mengatakan burung, benar-benar burung, sekawanan burung, ya. Ababil itu berbondong-bondong, ya bisa juga dikatakan burung. Artinya tiba-tiba ada sekelompok sekawanan burung itu yang melihat gajah itu menjadi sebuah ancaman. Jadi muncul naluri burung itu tiba-tiba oleh Allah diberi ilham, gajah itu merupakan ancaman. Nah, kemudian burung itu melemparkan batu-batu, tayron ababil. Jadi ada penyerangan. Nah, dalam sebuah cerita sejarah, jadi yang namanya gajah dan hewan-hewan yang lain itu sampai pintu Mekah, itu mereka itu tidak mau melanjutkan perjalanan. Gitu. Jadi dipaksa, ditarik-tarik, nggak mau melanjutkan perjalanan. Jadi balik ke belakang. Gitu. Nah, tindakan dari Mahmud ini ya, nama gajahnya ini Mahmud dan rombongan yang lain, pasukannya itu menjadi kacau, gitu, menjadi kacau. Itu apalagi dengan serangan burung itu, ya kalau kita mau imajinasikan ya, dengan adanya serangan burung itu gajah jadi ketakutan juga, gitu, ketakutan. Gitu. Jadi ya logistiknya berantakan, pasukannya berantakan, jadi bisa digambarkan semua kacau balau, ya, padahal mereka semua berada di atas kendaraan, yaitu gajah, kuda, onta. Gitu. Dengan ada gangguan dari burung ini, tayron ababil ini, semuanya menjadi kacau balau. Gitu. Nah, dalam peperangan kalau udah kayak gitu, maka yang ditakutkan adalah serangan balik, ya, gitu. Jadi bisa saja sewaktu-waktu orang itu memanah dari jauh, gitu. Lihat kondisi udah berantakan gitu. Nah, sejarahnya si Abraha ini lari pulang, ya, gitu. Ya bisa kita perkirakan lari juga bukan berarti nggak ada ancaman di perjalanan, ya, gitu. Dia pasti menghadapi ancaman-ancaman sniper panah-panah di malam hari dan siang hari, gitu. Dan akhirnya juga mati di perjalanan Abraha dalam sejarahnya. Kemudian ada juga yang tafsir yang lain, tayron ababil itu sebuah sebutan untuk menggambarkan benda angkasa. Jadi benda langit
serpihan benda langit. Jadi kalau sekarang ini orang dulu nggak bisa nyebut meteor gitu. Jadi nyebutnya ya toiron ababil. Ya, ababil ini juga kosakata yang apa namanya? Yang nggak biasa gitu. Jadi peristiwa di angkasa, di udara itu ada toiron ababil. Ada toiron ababil, itu serangan serpihan dari langit, ya, serpihan dari langit. Gitu. Nah itu ya bisa saja terjadi, yaitu namanya tafsir ya, tafsir pemaknaan orang berusaha menginterpretasikan Quran. Gitu. Jadi saat itu bisa saja terjadi ada bintang yang atau meteor yang masuk ke bumi dan melewati atmosfer dan menjadi serpihan-serpihan. Gitu. Dikaitkan dengan karena serpihannya itu masih dalam bentuk bara, gitu. Dalam bentuk api, gitu. Serpihan itu. Nah, sedangkan masyarakat Mekah sudah minggir ke bukit-bukit, gitu. Pas serpihan itu menimpa pasukan bergajah. Serpihan dari meteor debu meteor ya. Nah, dikaitkan dengan tarmihim bihijaratin min sijil gitu. Jadi bihijaratin min sijil ini meteor tadi ya, toiron ababil itu sebutan untuk meteor. Tarmihim yang melemparkan mereka bihijaratin min sijil. Hijarah min sijil ini batu-batuan ya, kerikil min sijil. Nah, sijil ini ada 3 atau 4 di dalam Al-Quran ya. Ini sama juga yang digunakan dalam kalimat pada Nabi Lut. Nabi Lut juga kaumnya ditimpa bihijaratin min sijil ya. Bihijaratin min sijil, dan dari atas datangnya. Hijarah min sijil itu batuan yang datang dari atas gitu, bihijaratin min sijil. Nah, kalau di surat Al-Fil ini tarmihim ya gitu, melempari mereka bihijaratin min sijil. Jadi bisa saja kerikil-kerikil min sijil ya, kerikil-kerikil dari meteor tadi. Sijil itu mewakili sesuatu yang dari atas, dari langit. Jadi benda langit ya, serpihan dari benda langit. Nah, itu beberapa interpretasi terhadap tafsir peristiwa Al-Fil. Ada juga yang mengatakan itu adalah wabah ya, yang dibawa oleh sekawanan burung. Jadi menularkan wabah sehingga tiba-tiba terserang wabah penyakit cacar gitu ya. Nah, apapun interpretasinya, yang terpenting pada surat Al-Fil ini adalah pesan yang mau disampaikan oleh Allah. Pesan yang mau disampaikan oleh Allah ini yaitu pada kalimat kaifa ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi tekanannya pada kaifa, bagaimana bisa, bagaimana mungkin ya, sesuatu yang sudah di atas kertas pasti menang ya, secara logika pasti menang, kemudian Allah hancurkan, Allah bereskan, Allah halau, Allah gagalkan gitu. Jadi pesannya ini kan ayat ini turun kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi Nabi Muhammad itu dalam situasi tekanan, persekusi dari kekuasaan Makkiyah, Mekah ya, suku-suku Abu Jahal, Abu Lahab ya, tokoh-tokoh penguasa-penguasa Mekah yang menekan, mempersekusi, mengancam Nabi Muhammad dengan dakwah Qurannya itu, dengan wahyunya gitu. Artinya secara di atas kertas gitu, Nabi Muhammad nggak bisa melawan gitu. Jauh nggak punya ya, mungkin yang beriman dengan Nabi Muhammad masih segelintir, baru 10, 20 atau 40 orang dalam sejarah itu, sekitar awal-awal 40 orang. Nah,
tapi dengan Allah menggambarkan di sini, pertanyaannya alam taro kaifa. Gitu. Tidakkah kamu lihat bagaimana bisa dulu Tuhan Anda ya, membuat terhadap ashabul fil. Nah, ini kita diajak melayangkan pikiran kita ke masa lalu, khususnya di sini Nabi Muhammad ya. Gitu. Jadi jangan dihitung dengan hitung-hitungan logika di atas kertas. Gitu. Semuanya ini bumi, langit, dan apa yang ada seisinya itu masih di bawah kendali Allah. Abraha yang seperti itu saja bisa Allah halau, apalagi ini misi wahyu Allah ya, wahyu Allah, misi kerasulan gitu. Allah bisa hancurkan mereka gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya nanti kalau kita lihat sejarah setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah hijrah ya, terjadi beberapa peperangan Badar ya, 300 lawan 1000 orang. 300 dari pasukan Madinah bisa mengalahkan 1000 orang pasukan dari Mekah yang menyerang Madinah dalam perang Badar. Nah, artinya apa? Peristiwa Ashabul Fil, kekuasaan Allah bekerja. Pesannya apa untuk kita saat ini? Kalau saya menangkap pesan ya, kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong. Walaupun kita di atas kertas punya kekuasaan, punya harta berlebih, punya pengikut banyak, bukan berarti kita nanti bisa menekan orang seenaknya. Allah bisa membalik keadaan, bisa menjatuhkan kita, bisa menghancurkan kita, seperti Abraha dihancurkan oleh Allah. Nah, itu pesannya yang bisa saya tangkap dari surat Al-Fil ini gitu. Dan itu menjadi keyakinan bagi umat orang beriman ya dalam hidupnya. Jadi umat orang beriman itu tidak boleh pesimis, tidak boleh gentar ya, kalau itu sebuah kebenaran ya, walaupun secara logika di atas kertas lemah, kalah ya, tapi Allah ini mengendalikan semuanya. Allah bisa mengirim apapun, bisa mengirim tayron ababil tarmihim bejaratin min sijil untuk menghancurkan atau menggagalkan mereka. Ya, kembali lagi sebenarnya ini tujuan utamanya adalah mau menjelaskan tentang fi'il madi, fi'il mudhari, kata kerja telah dan kata kerja sedang, sebagai contoh surat Al-Fil. Nah, mudah-mudahan dengan video ini bisa memberi dorongan ya. Saya hanya memancing memicu teman-teman untuk tertarik dengan keunikan, kehebatan, keluar biasaan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ini. Gitu. Silakan dipelajari ya. Kalau ada waktu luang ya kursus bahasa Arab. Bagaimana sih kata kerjanya, bagaimana kata bendanya, bagaimana hurufnya, bagaimana kalimat-kalimatnya. Gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.